Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvin Hidayah, Hani Amaria, Retno Kurnia, dan saya Muhammad Ali Farhan akan mempresentasikan mengenai tentang penemuan kebenaran. Jenis pengetahuan ada 4. Yang pertama yakni pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa, pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjut dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga yakni pengetahuan filsafat, diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan kritis dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekan pada universal. Yang keempat yakni pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal, hablum minallah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia yakni hablum minannas. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu, tentang keyakinan, keimanan, dan syariat. Pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu tingkat kebenaran pengetahuan. Yang pertama, tingkat kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana. Yang kedua, tingkatan ilmiah, yaitu pengalaman-pengalaman yang berdasarkan indera dan diolah dengan rasio. Yang ketiga yaitu tingkatan filosofis, yaitu rasio pikir yang murni atau renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Yang keempat yaitu tingkatan religius, yaitu kebenaran mutlak yang bersumber dari Yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan integritas, dengan iman dan kepercayaan. Baik, yang selanjutnya adalah teori-teori kebenaran. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, perbincangan tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato yang kemudian diteruskan oleh Aristoteles. Plato melalui metode dialog membangun teori pengetahuan yang cukup lengkap sebagai teori pengetahuan yang paling awal. Sejak itulah teori pengetahuan berkembang terus untuk mendapatkan berbagai penyempurnaan sampai sekarang. Untuk mengetahui apakah pengetahuan kita itu mempunyai nilai kebenaran atau tidak, hal ini berhubungan erat dengan sikap, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, apakah hanya kegiatan dan kemampuan akal pikiran ataukah melalui kegiatan indera. Yang jelas bagi seorang skeptis, pengetahuan tidaklah mempunyai nilai kebenaran, karena semua diragukan atau keraguan itulah yang merupakan kebenaran. Teori-teori kebenaran diantaranya yang pertama adalah teori koherensi. Teori koherensi dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley. Menurut Katzoff, dalam bukunya Element of Philosophy, teori koherensi dijelaskan sebagai suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita.
Dengan memperhatikan pendapat Katsof di atas, dapat diungkapkan bahwa suatu proposisi itu benar apabila berhubungan dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada atau benar. Atau juga apabila proposisi itu berhubungan dengan proposisi terdahulu yang sudah diakui benar. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah apabila merupakan proposisi sejarah atau memakai logika dengan pernyataan yang bersifat logis. Sebagai contoh, kita mempunyai pengetahuan bahwa runtuhnya kerajaan Majapahit itu terjadi pada tahun 1478. Kita tidak dapat membuktikan secara langsung dari isi pengetahuan itu, melainkan kita hanya dapat menghubungkan dengan proposisi yang terdahulu, baik itu berasal dari buku ataupun dari peninggalan sejarah. Kemudian yang kedua ada teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi paling awal dan paling tua yang berangkat dari teori pengetahuan Aristoteles yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling berkesesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contohnya adalah Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang itu memang ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Kemudian yang selanjutnya adalah teori pragmatis. Pandangannya adalah suatu proposisi itu bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Katsof menguraikan tentang teori kebenaran pragmatis ini bahwa penganut pragmatisme meletakkan ukuran kebenaran dalam salah satu jenis konsekuensi, atau proposisi itu dapat membantu untuk mengadakan penyesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman dan pernyataan itu adalah benar. Kriteria pragmatisme juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar, suatu saat nanti mungkin tidak lagi dianggap benar. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan. Maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri yang menghasilkan pernyataan-pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Demikian seterusnya. Kemudian yang terakhir ada teori performatif. Teori ini berasal dari John Lagos Austin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu atau deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya. Namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan sesuatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itulah tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga dengan tindak bahasa atau mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Misalnya dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan, contohnya ya. Ungkapan dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan. Nah, dengan pernyataan itu terciptalah sebuah realitas baru, yaitu Anda itu sebagai manajer perusahaan, tentunya setelah SK-nya turun ya.
Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu tadi. Nah, dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan itu dilakukan. Ini yang dinamakan teori performatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu cara membuktikan kebenaran. Yang pertama ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan memegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua ada empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yang artinya pengalaman dalam filsafat biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme yang menjadikan akal manusia sebagai sumber dan menjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga ada kritisisme. Ketika terjadi pertarungan filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, kemudian mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut. Pada mulanya, Kant mengikuti aliran rasionalisme. Kemudian menurut pengakuannya sendiri, ia kemudian terjaga dari mimpi rasionalismenya setelah membaca buku David Hume. Tetapi kemudian ia tetap berpendapat bahwa empirisme tidak bisa ia terima begitu saja karena akan membawa keraguan pada akal. Kant tetap mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Itulah sebabnya aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisisme. Yang keempat ada intuisisme. Intuisisme merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Henry Bergson. Menurut Bergson, intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa lanjut di via grup WA. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.